Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sifat koligatif larutan. Minggu lalu sudah Ibu berikan materinya ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Pertama kita lihat fenomena di negara-negara yang mengalami atau turun salju gitu ya, ada musim dingin gitu ya, ada musim salju. Nah, biasanya di negara-negara yang turun salju mereka ada pembersihan jalan gitu ya, karena kalau misalkan turun salju itu kan bisa menutupi jalan dan itu sulit gitu ya, akses jalan jadi tertutup salju gitu. Nah, biasanya mereka itu membersihkan salju-salju di jalanan itu dengan menggunakan garam. Nah, kenapa hal itu dilakukan gitu ya? Kita akan bahas hari ini. Nah, dengan penggunaan garam ini gitu ya, salju-salju dapat mencair gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di sanalah diterapkannya gitu ya sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Kita akan bahas selanjutnya gitu ya. Nah, di sini ya, penerapan sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari itu contohnya pada pembersihan salju menggunakan garam gitu ya. Bagaimana prosesnya gitu ya, kenapa salju itu bisa cair gitu ya ketika ditaburi garam. Nah, kita akan bahas. Nah kita perhatikan tabel berikut sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai sifat koligatif larutan. Kalian lihat di sini ada tabel larutan yang berbeda konsentrasinya ya. Di sini larutannya ada gula, urea, glukosa dengan perbedaan konsentrasi gitu ya. Ada yang 1 molal, ada yang 2 molal. Kita perhatikan yang pertama, gula itu di sini dengan konsentrasi 1 molal dia tekanan uap pada 25 derajat Celcius gitu ya. Ada 17,23 mmHg. Kemudian kalau yang gula dengan konsentrasi 2 molal ini ada tekanan uapnya adalah 16,93 gitu ya, mmHg. Di sini terdapat perbedaan gitu ya. Dari yang konsentrasinya 1 molal itu lebih tinggi tekanan uapnya dibanding dengan konsentrasinya yang 2 molal. Tekanan uapnya menjadi lebih kecil. Begitupun untuk urea yang 1 molal itu lebih tinggi ya. Nilainya sama gitu ya. Ada lebih tinggi yang 1 molal, yang 2 molal itu lebih rendah. Glukosa juga sama nih ya. Kemudian untuk titik didih kita lihat gula yang 1 molal titik didihnya itu lebih rendah dari yang 2 molal gitu ya. Kalau yang 1 molal ini titik didihnya 100,52 derajat gitu ya. Kalau yang 2 molal itu 101,04 derajat. Berarti di sini terdapat kenaikan suhu titik didih gitu ya untuk kenaikan konsentrasi. Kita lihat untuk urea dan glukosa juga sama ya. Sini. Kemudian untuk titik beku kita lihat gula yang 1 molal itu minus 1,86 derajat. Kalau yang 2 molal itu minus 3,72. Berarti di sini ada penurunan titik beku gitu ya. Ketika konsentrasinya naik. Nah, di sini bisa diperhatikan sama ya, untuk urea dan glukosa juga sama. Berarti kita dapat simpulkan apa nih yang dapat kita simpulkan? Hal apa yang berpengaruh terhadap titik didih, titik beku, dan tekanan uap suatu larutan? Karena di sini terdapat perbedaan ya. Ketika konsentrasinya naik, untuk tekanan uap itu tekanan uapnya semakin rendah. Kemudian untuk titik didih, ketika konsentrasinya naik itu titik didihnya jadi naik gitu ya.
ada kenaikan titik didih. Ketika konsentrasi naik, titik beku itu menjadi turun gitu ya. Nah, hal apa yang berpengaruh terhadap titik didih, titik beku, dan tekanan uap suatu larutan? Kalian bisa lihat, perhatikan dari tabel tersebut, simpulkan apakah jenis zat berpengaruh terhadap perubahan titik didih, titik beku, dan tekanan uap suatu larutan. Kita lihat setiap larutan gini ya, jenis zatnya berbeda, tapi kita lihat kecenderungan untuk tekanan uap, titik didih, dan titik beku itu sama ya. Terdapat penurunan nilainya pun sama gitu. Nah, apa yang berpengaruh gitu ya? Apa yang kalian dapat simpulkan dari tabel berikut? Nah, inilah yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi tekanan uap, titik didih, titik beku ini merupakan sifat koligatif larutan. Di sini tidak ada pengaruh zat ya. Kalau kita perhatikan pertanyaan yang ketiga, tidak ada pengaruh jenis zat gitu ya dari sifat koligatif larutan. Oke, jadi apa itu sifat koligatif larutan? Di sini sifat koligatif larutan itu berarti tadi ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ada satu lagi ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi atau ditentukan oleh jumlah partikel suatu zat. Oke, jadi sifat koligatif larutan tadi ada 4 ya. Nah, satuan konsentrasi larutan. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai sifat koligatif larutan, kalian harus memahami dulu satuan konsentrasi larutan, karena tadi disebutkan bahwa sifat koligatif larutan itu kan tidak dipengaruhi gitu ya, tidak ditentukan oleh jenis zat, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi, seperti yang tadi ada di tabel gitu ya. Kita dapat simpulkan. Nah, untuk itu, kita harus memahami satuan konsentrasi suatu larutan. Ini sudah kalian pelajari ya sebelumnya di kelas 10 gitu. Kalian ingat kembali. Jadi satuan konsentrasi itu ada beberapa, ada molaritas gitu ya, ada molalitas, ada fraksi mol, ada ppm gitu ya, part per million, ada masih banyak lagi itu ya, ada beberapa satuan konsentrasi larutan. Nah, tetapi yang digunakan dalam sifat koligatif larutan itu yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan, di sini satuan konsentrasinya ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, jadi yang ada dalam sifat koligatif larutan atau berkaitan dengan sifat koligatif larutan ada ketiga satuan konsentrasi ini, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Oke, Ibu nggak akan bahas lebih rinci lagi ya, karena ini sudah dipelajari, tapi Ibu ulas aja sedikit untuk rumusnya ya. Jadi untuk mencari molaritas ini dilambangkan dengan M besar, caranya dengan membagi mol dengan volume dalam satuan liter. Oke, untuk molalitas berarti M kecil ini ya sama dengan mol per massa pelarut dalam kilogram. Oke. Untuk fraksi mol. Nah, fraksi mol zat A itu berarti mol zat A per mol total gitu ya. Dan untuk fraksi mol zat B itu mol zat B per mol total. Oke, terus fraksi mol itu jika dijumlahkan jumlahnya akan 1. Jadi fraksi mol zat A ditambah zat B itu jumlahnya akan sama dengan 1. Nah, lanjut ke penurunan tekanan uap. Nah, ini yang pertama, sifat koligatif yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap, dilambangkan dengan delta P. Nah, apakah yang akan terjadi jika semangkok air dibiarkan di udara terbuka? Gitu ya. Mengapa pakaian basah dapat menjadi kering ketika setelah dicuci ya kita jemur bisa kering gitu, ataupun kita jemur di tempat yang redup itu dia bisa kering. Kayak semangkok air aja dibiarkan di udara terbuka, kenapa dia bisa menguap gitu ya, jadi berkurang airnya gitu ya. Air mengalami penguapan kan.
Nah, kecepatan penguapan dari setiap zat itu berbeda. Akan tetapi pada umumnya zat cair akan semakin mudah menguap ketika suhunya semakin tinggi. Itu ya, seperti ketika kita memanaskan air tuh ya. Biasanya dia akan lebih cepat menguap gitu ya, mendidih, menguap gitu ya, jadi uap air. Nah, banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan itu diukur berdasarkan tekanan uapnya. Semakin banyak uap yang berada di atas permukaan cairan, tekanan uapnya akan semakin tinggi. Jadi, tekanan uap ini ditentukan oleh banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan tersebut. Nah, pada ruangan tertutup, jumlah uap cairan akan mencapai kondisi maksimum. Pada saat itu terjadi kesetimbangan antara proses penguapan dan pengembunan. Tekanan uap pada kondisi tersebut merupakan tekanan uap jenuh. Nah, kemudian kita lihat di sini ada gambar. Jika di dalam air terlalu zat non volatil atau sukar menguap gitu ya, non volatil itu, nah, maka penguapan akan terganggu. Jadi ketika kita melarutkan sesuatu yang sulit menguap gitu ya di dalam air misalkan, nanti proses penguapan air itu akan terganggu. Nah, karena adanya partikel air yang menguap itu terhalang oleh partikel zat yang terlarut. Misal di sini kita lihat ini ada gambar yang menggambarkan partikel air murni tanpa campuran zat terlarut, gitu ya. Nah, di sini air murni menguap lebih mudah gitu ya, karena tidak ada yang menghalangi. Tetapi ketika kita melarutkan gula di dalam air gitu ya, maka ini disebut sebagai larutan gula. Nah, di sini ada partikel-partikel gula yang menghalangi air gitu ya, sehingga ketika air ini akan menguap dia terhalangi oleh partikel zat gula tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi adanya zat yang terlarut, zat non volatil yang terlarut dalam air itu akan mengganggu penguapan air gitu ya. Oke, jumlah uap air di atas permukaan pada larutan gula menjadi berkurang. Kita lihat di sini ya, ini mah banyak gitu ya. Tapi ini ketika dilarutkan gula jadi uap airnya itu jadi sedikit gitu ya. Nah, sehingga tekanan uapnya akan turun gitu ya ketika kita melarutkan suatu zat ke dalam air, itu akan menurunkan tekanan uap karena tadi tekanan uap itu ditentukan oleh jumlah banyak sedikitnya uap air yang ada di atas permukaan larutannya. Nah, ini ya uap airnya. Nah, jadi tekanan uapnya otomatis akan turun karena uap air yang ada di atas larutannya itu sedikit gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Besarnya penurunan tekanan uap air akibat adanya zat larut itu disebut dengan penurunan tekanan uap larutan. Nah, komposisi uap di permukaan larutan telah dipelajari oleh Francis Marie Raoult gitu ya, atau kita panggilnya biasanya Raoult aja, menemukan bahwa tekanan uap suatu larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Ini disebut dengan hukum Raoult gitu ya, pernyataan ini. Oke, bagaimana jika dinyatakan dalam rumus? Oke, nah ini P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Nah, ini ya, P-nya itu tekanan uap larutan, satuannya bisa dalam atmosfer atau mmHg. X pelarut itu sama dengan fraksi mol pelarut. P0 itu sama dengan tekanan uap pelarut murni. Itu berdasarkan hukum Raoult gitu ya. Kemudian, nah, tadi yang termasuk sifat koligatif larutan itu bukan P gitu ya, bukan tekanan, tetapi penurunan tekanan uap gitu ya. Berarti rumusnya adalah delta P gitu ya, lambangnya delta P, penurunan tekanan uap. Nah, ini cara mencari penurunan tekanan uap ya. P0 min P berarti tekanan uap larut murni dikurangi tekanan uap larutan. Atau kita bisa juga cari dengan rumus delta P sama dengan P0 kali
fraksi mol zat terlarut. Nah, ini ada contoh soalnya, langsung aja kita ke contoh soal. Sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Pada tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mmHg dan massa molar urea adalah 60. Hitunglah tekanan uapnya. Oke, ini ditulis diketahuinya itu ya. Kemudian untuk mencari tekanan uap tadi kita tahu bahwa P berarti tekanan uap larutan mah adalah P gitu ya. P sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut gitu ya. Kita gunakan rumus yang ini karena yang ditanyakannya tekanan uap larutan. Oke, sebentar. Nah, berarti kita tinggal memasukkan P0-nya di sini, berarti ketahui ya tekanan uap murni 17 mmHg dikali fraksi mol air. Berarti kita harus mencari dulu mol air dan mol ureanya. Nah, di sini sudah dicari molnya. Berarti kalau fraksi mol air itu berarti mol air ini ya yang 10 mol air per mol total, berarti dijumlahkan air dengan urea. Nah, ini ya, maka nanti dihitung didapatkan tekanan uap larutannya adalah 16,915 mmHg. Kemudian yang B diminta untuk menentukan penurunan tekanan uap. Berarti kalau penurunan tekanan uap ditanyakan delta P. Nah, kita gunakan rumus delta P sama dengan P0 min P, karena di sini udah diketahui ya P0 dan P-nya tekanan uapnya. Oke, kita tinggal masukkan maka didapat 0,085 mmHg. Itu contoh soalnya. Kemudian kita bahas yang kedua, sifat koligatif larutan adalah kenaikan titik didih atau delta TB gitu ya, dilambangkan dengan delta TB. Jika suatu zat cair dinaikkan suhunya pada ruang terbuka, semakin banyak zat cair yang menguap. Nah, pada suatu suhu tertentu tekanan uap zat cair di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara luar gitu ya. Pada saat itulah zat cair akan mendidih. Suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar tersebut itu disebut dengan titik didih. Nah, titik didih air murni pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius gitu ya. Jadi titik didih air murni gitu ya 100 derajat Celcius itu pada keadaan 1 atmosfer. Nah, jika ke dalam air murni dilarutkan suatu zat yang sukar menguap gitu ya, dilarutkan gitu ya, maka tekanan uap air itu belum mencapai 1 atmosfer atau si air itu belum mendidih gitu ya ketika kita melarutkan suatu zat ke dalam air. Nah, agar dapat mendidih diperlukan suhu yang lebih tinggi gitu ya untuk si air itu bisa mendidih. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Jadi karena kita melarutkan suatu zat ke dalam air, maka kita memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk air itu bisa mendidih. Contoh misalkan kita melarutkan gula ke dalam air, maka gula itu tidak akan atau larutan gula itu tidak akan mendidih pada suhu 100 derajat, tetapi dia akan lebih membutuhkan suhu yang lebih untuk bisa mendidih gitu ya. Nah, di sini ada diagram PT larutan. P itu tekanan, T itu suhu gitu ya. Bisa kita lihat di sini ada fasa zat gitu ya, ada padat, cair, gas. Nah, di sini yang garis hijau itu merupakan larutan gitu ya, menandakan larutan. Yang garis ungu ini pelarut murni. Kita lihat titik didih, titik beku suatu larutan murni dan tekanan uap dari larutan gitu ya. Nah, untuk pelarut murni diperhatikan di sini yang warna ungu. Nah, pelarut murni pertama kita lihat untuk titik didih. Kita lihat di sini titik didihnya dia akan lebih tinggi dari pelarut murni. Larutan dengan pelarut murni itu titik didihnya lebih tinggi. Ini suhu ya ke sini berarti semakin tinggi. Itu ke kanan semakin tinggi. Kalau untuk
tekanan. Nah, untuk tekanan pelarut murni dengan larutan dia terjadi penurunan gitu ya. Tekanan ini berarti ya yang vertikal. Kita lihat pelarut murni tekanan uapnya lebih di atas gitu ya. Larutan di bawahnya. Berarti di sana terjadi penurunan tekanan uap. Ya, antara pelarut murni dengan larutan. Oke, untuk titik beku. Titik beku juga sama, dia mengalami penurunan. Di sini suhu berarti ini pelarut murni, di sini larutan, berarti terjadi penurunan gitu ya. Titik beku. Nah, seperti itu. Ini jika dinyatakan dalam diagram PT gitu ya. Kalian bisa lihat juga fasa zatnya ya di sini. Oke, kemudian tetapan kenaikan titik didih. Jadi untuk titik didih, kenaikan titik didih delta TB itu memiliki tetapan gitu ya, yang disebut dengan KB. Nah, tetapan kenaikan titik didih atau KB itu merupakan besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molar larutan. Jadi ini mah udah ketetapan ya. Biasanya diketahui kalaupun di soal gitu ya, nilai KB setiap larutan itu tidak sama. Ini ada contoh-contohnya, kalian bisa perhatikan. Kemudian bagaimana cara menentukan titik didih suatu larutan atau TB-nya aja gitu ya. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau KB dengan konsentrasi molal, atau dinyatakan dengan delta TB sama dengan KB dikali molalitas ya. Oke, atau TB, mencari TB berarti ini kan untuk kenaikan titik didihnya. Nah, berarti ini untuk titik didih larutan, titik didihnya aja gitu ya. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Ini untuk rumusnya. Lanjut, contoh soal. Nah, sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung titik didih larutan yang terjadi jika diketahui massa molar glukosa itu 180 dan tetapan kenaikan titik didihnya, titik didih airnya itu 0,52 derajat Celcius per molar ya. Oke, nah di sini kita cari dulu mol glukosanya ya. Kemudian diketahui di sini P itu berarti massa gitu ya, massa dari air. Tuh, kemudian KB-nya ini diketahui. Berarti tadi kita masuk ke rumus delta TB, KB dikali molal. Nah, ini rumus mencari molal gitu ya. Kita cari, tinggal dikalikan, maka diketahui delta TB-nya 0,26 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan TB-nya berapa gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus ini. Tinggal masukkan aja ya nilainya. Seperti itu. Kemudian penurunan titik beku sekarang atau delta TF gitu ya, dirumuskan dengan delta TF atau dilambangkan dengan delta TF. Nah, penurunan titik beku larutan ini tidak bergantung pada jenis zat yang terlarut, karena tadi ini merupakan sifat koligatif ya, tidak tergantung pada jenis zat yang terlarut, tetapi ditentukan oleh seberapa banyaknya jumlah zat yang terlarut atau konsentrasinya gitu ya. Kita lihat di sini ada ilustrasi suatu pelarut murni gitu ya. Ini pelarut murni gitu ya, gampang membeku. Kalau proses membeku berarti dia partikel-partikelnya itu menjadi memadat gitu ya, ada gaya yang menyebabkan partikel-partikel itu menjadi rapat gitu ya. Nah, ini akan merapat gitu partikel-partikelnya pada pelarut murni itu lebih mudah. Tetapi ketika kita melarutkan suatu zat yang non volatil tadi gitu ya, dia akan terhalang gitu ya, proses pemadatannya itu akan terhalang. Ini ilustrasinya bisa dilihat. Kemudian bagaimana cara menentukan tetapan penurunan titik beku? Nah, ini sudah suatu ketetapan seperti tadi KB gitu ya. Nah, ini untuk penurunan titik beku tetapannya dilambangkan dengan KF. Itu bisa kita lihat di sini ada untuk air, benzena, dietilator gitu ya. Bisa dilihat.
Nah, bagaimana menentukan titik beku larutannya? Kita tinggal menggunakan rumus delta TF sama dengan KF kali molal, gitu ya. Nah, berarti untuk titik bekunya TF sama dengan TF0 min delta TF. Ini keterangannya ya. Sekalian lihat. Langsung aja ke contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atmosfer. Jika tetapan penurunan titik beku air atau KF airnya diketahui itu 1,86 derajat Celcius per mol, maka hitunglah titik beku larutan. Berarti untuk menentukan titik beku larutan kita harus tahu dulu penurunan titik bekunya, gitu ya, harus tahu dulu delta TF-nya. Kita cari delta TF pakai rumus KF kali molal. Seperti biasa kalian berarti cari dulu molalnya berapa ya. KF-nya sudah diketahui, maka nanti diketahui delta TF atau penurunan titik bekunya. Kemudian kita bisa menentukan titik beku larutannya itu berapa, gitu ya. Tinggal dimasukkan ke rumus TF sama dengan TF0 min delta TM, maka diketahui titik beku larutannya minus 0,93 derajat Celcius. Oke, yang terakhir, sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmotik, ya, dilambangkan dengan P, gitu ya. Nah, peristiwa bergeraknya partikel atau molekul maupun ion dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeable itu disebut dengan proses osmosis, gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jika dua larutan yang berbeda konsentrasi saling berhubungan dengan penyekat membran, di sini ada membrannya ya, semi permeable yang dilambangkan dengan garis merah titik-titik, maka akan terjadi kecenderungan partikel-partikel bergerak untuk mendapatkan kondisi kesetimbangan, gitu ya. Nah, caranya molekul-molekul yang lebih kecil, molekul pelarut berarti ya, molekul pelarut yang lebih kecil ini yang warnanya hijau itu akan menerobos masuk melalui dinding semi permeable ya untuk menuju ke larutan yang lebih pekat. Contoh di sini sugar molekul, berarti ini yang warna merah itu merupakan molekul gula, gitu ya. Yang titik-titik warna hijau ini adalah air, molekul air. Maka nanti di sini kita lihat konsentrasi yang sebelah kiri itu gulanya cuma 1, berarti konsentrasinya rendah ya. Ini konsentrasinya lebih pekat karena lebih banyak molekul gulanya. Berarti nanti proses osmosis itu dia nanti partikel air yang ada di konsentrasi rendah ini, partikel airnya akan berpindah ke yang lebih pekat sehingga nanti akan mencapai kondisi setimbang, gitu ya. Jadi yang bisa melewati membran semipermeable ini adalah partikel air yang kecil, gitu ya. Seperti itu. Di sini molekul-molekul yang lebih kecil yaitu molekul pelarut dari larutan itu berkonsentrasi rendah pada yang konsentrasinya rendah itu akan menerobos masuk melalui membran semipermeable. Jadi yang bisa melewati membran semipermeable itu adalah partikel-partikel kecil. Nah, tadi karena itu ada proses perpindahan partikel zat pelarut, gitu ya, maka itu akan menimbulkan tekanan pada dinding semipermeable yang disebut dengan tekanan osmotik. Seperti itu. Nah, gimana rumusnya? Tekanan osmotik dirumuskan dengan P sama dengan MRT. M-nya konsentrasi molar, gitu ya, molaritas. R-nya itu tetapan gas ideal 0,082 liter atm per mol Kelvin. T-nya adalah suhu. Oke, di sini ada contoh soalnya. Hitunglah tekanan osmotik suatu larutan glukosa 3,6 gram yang terlarut di dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Ini massa molarnya diketahui. Berarti kita yang pertama cari dulu molnya,
gitu ya, untuk mencari molaritas, karena ini rumusnya pi sama dengan MRT. Berarti molaritasnya itu mol per liter kan ya. Berarti harus tahu dulu molnya. Oke, sini dikali tetapannya dan suhu gitu ya, tinggal dikalikan aja, nanti ketahuan pi-nya berapa, tekanan osmotiknya berapa. Di sini berarti tekanan osmotik udara ada 0,984 atmosfer. Nah, itu ya. Untuk hari ini cukup sampai sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.